Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sedulur sing tak tresnani kabeh, selamat berjumpa lagi dengan channel Pak Guru Andi Garden. Pada kesempatan video kali ini saya mau mencoba untuk sharing dengan sedulur semua, yaitu tips dasar dalam merawat anggrek cattleya ya, terutama bagi pecinta anggrek pemula ya, agar anggrek cattleya yang dirawat bisa tumbuh subur dan rajin bunga ya. Seperti ini contohnya, ini yang ada di tempat saya ya, ini cukup rajin sekali berbunga ya, dan pertumbuhannya juga subur ya. Saya tidak punya banyak, cuma ada sekitar 6 pot ya, tapi untuk pertumbuhannya cukup bagus sekali ya. Apa saja yang perlu kita perhatikan supaya anggrek cattleya itu bisa tumbuh subur dan rajin berbunga? Bisa simak videonya sampai selesai. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam merawat anggrek cattleya, yang pertama adalah media tanam ya. Di sini ini saya tanam menggunakan media yang saya mix ya. Di sini ada ini arang, ada juga kulit pinus, dan juga sabut kelapa ya, yang saya potong kecil-kecil ya. Untuk sabut kelapa ini cukup mengikat air supaya cukup ya kelembapannya, sehingga terutama di musim kemarau media ini tidak kering ya. Itu seperti ini. Dan untuk media yang seperti arang dan kulit pinus itu untuk supaya drainasinya lancar ya. Jadi untuk media yang saya pakai itu tadi, dan juga untuk pot sebaiknya yang kita gunakan itu ada lubang di bawahnya. Ini di sini saya menggunakan pot plastik, juga sedulur semua juga bisa dengan menggunakan pot gerabah atau pot dari tanah liat. Nah, itu hal yang pertama. Yang kedua adalah intensitas penyinaran matahari. Untuk anggrek cattleya yang bagus itu sekitar 30-50% itu terkena sinar matahari, terutama sinar matahari pagi itu bagus sekali untuk fotosintesis ya, untuk tanaman anggrek cattleya. Nah, itu untuk penyinaran ya. Jadi kita bisa ditempatkan di teras atau di bawah naungan paranet. Yang penting usahakan itu kalau terkena sinar matahari jangan terlalu banyak ya, nanti bisa menyebabkan daun anggrek gosong dan media ini menjadi terlalu kering ya. Jadi kelembapan pun juga perlu. Selain tadi 30-50% ya untuk penyinaran, dan kita tempatkan di tempat yang sirkulasinya udaranya bagus ya. Ini sangat mendukung sekali untuk pertumbuhan cattleya ini bisa tumbuh dengan subur ya. Itu selain tadi, yang kedua adalah untuk penempatan ya, kita tempatkan di bawah naungan ya, bisa di bawah paranet ataupun di bawah pohon ya, supaya tidak terbakar ya daunnya, sehingga untuk anggrek cattleya bisa tumbuh dengan baik. Hal ketiga adalah yang perlu kita perhatikan juga adalah pemupukan ya, dimana yang namanya tumbuhan itu supaya tumbuh subur itu perlu yang namanya nutrisi atau makanan ya. Di sini saya menggunakan pupuk, ini kadang saya siram menggunakan NPK yang saya larutkan di dalam air, ini saya siramkan. Ini sebulan sekali, tetapi kalau sudah subur seperti ini, saya bisa 2 bulan sekali saya siram, karena yang namanya NPK itu adalah pupuk dasar. Di sini saya menggunakan yang komposisinya adalah 16-16-16, jadi untuk unsur harianya rata ya, untuk kebutuhan N, P, dan K ya. Jadi untuk setiap tanaman ya, termasuk anggrek cattleya ini karena untuk tumbuh subur itu perlu yang namanya nutrisi. Selain dengan pemupukan menggunakan pupuk NPK, saya juga semprot ini dengan pupuk daun. Ini saya gunakan, saya sama seperti anggrek yang lain. Di sini saya semprot menggunakan vitamin B1 dan neophyllin hijau yang saya campur ya. Itu bagi pupuk daun ya. Selain dari saya siram, juga saya pupuk daun. Untuk aplikasi ini saya gunakan 2 minggu sekali ya. Jadi kadang saya seling-seling 2 minggu sekali dengan pupuk tadi NPK, lalu minggu berikutnya adalah dengan pupuk
neokristallon dan vitamin B1. Nah itu. Dan hal yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah pencegahan hama, di mana yang namanya tanaman anggrek itu bisa tumbuh subur jika terhindar dari tanaman itu terhindar dari hama ya, hama penyakit. Biasanya yang paling banyak kalau di tempat saya itu adalah kutu ya, kutu ataupun lalat buah. Nah, jadi bisa kita semprotkan dengan insektisida ataupun untuk pencegahan jamur kita gunakan fungisida ya. Untuk fungisida banyak sekali mereknya seperti Antrakol, Antila, itu bisa gunakan, aplikasikan ya. Kalau di musim penghujan saya aplikasikan ini seminggu sekali, tetapi kalau di musim kemarau bisa sebulan sekali ya, karena yang namanya jamur bakteri itu paling banyak menyerang di musim penghujan. Nah itu. Sedangkan untuk insektisida yang saya pakai, saya menggunakan Alika ya. Tuh. Nah seperti ini adalah hasilnya dari perawatan. Ini rajin sekali berbunga ya. Ini yang dulu saya pernah buat konten yang cara membungakan dengan teknik sungkup ya. Itu. Dan yang kelima, jika kita kesulitan membungakan anggrek cattleya ya, kok sudah lama tidak berbunga tapi sudah muncul amplop selalu gagal, itu bisa kita sungkup ya. Untuk caranya bisa disimak video saya yang terdahulu ya. Tapi kalau yang ini saya tidak sungkup ya. Ya ini itu cuma untuk apa? Anggrek cattleya yang sulit berbunga ya, itu bisa menjadi alternatif atau usaha kita untuk membungakan. Nah itu adalah hal yang perlu diperhatikan. Selain itu juga hal lain yang perlu kita perhatikan adalah ketika berbunga saya tetap memupuk ya, karena nanti untuk nutrisi atau kebutuhan nutrisi tunas yang baru. Dan selain itu ketika kita semprot dengan pupuk daun, usahakan jangan terkena bunga, supaya untuk bunganya itu lebih awet mekarnya ya. Jadi kita hindarkan dari air ya, ini terutama air hujan itu sangat sekali membuat bunga anggrek ini mudah layu dan rontok. Dan hal penting yang terakhir kita perlu perhatikan adalah repotting anggrek cattleya ya, dimana ketika ini sudah berada di pot sekitar 3 tahun atau 4 tahun ya, ini bisa kita repotting, untuk medianya kita ganti ya, karena ini kalau sudah lama nanti akan bersifat asam ya, sehingga ini untuk pertumbuhannya kurang bagus ya, maka perlu kita ganti atau repotting ya. Nah dari tujuan repotting, selain mengganti media juga, kalau sudah rimbun seperti ini bisa kita perbanyak ya untuk anggreknya. Nah kalau untuk memperbanyak bisa kita gunakan sepit, kita sepit 3 batang ya, supaya nanti tidak mati. Kalau yang satu mati masih ada 2 batang lagi. Nah itu adalah hal yang terakhir. Dan oke sedulur semua, saya kira untuk sharing kali ini seperti itu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya ketika saya merawat anggrek cattleya ya, dan ternyata di tempat saya bisa rajin berbunga dan tumbuh dengan subur ya. Semoga bisa bermanfaat bagi sedulur semua, terutama pecinta anggrek pemula ya. Saya kira untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.